Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai penjualan SAP. Sebelumnya, SAP memberikan wawasan unggul dalam proses penjualan back office, termasuk pertanyaan, kutipan, generasi ketertiban, kontrak, dan manajemen siklus penagihan. Manfaat bisnis dari gambaran lengkap siklus hidup pelanggan, termasuk status pesanan, penagihan, pembayaran, dan manajemen kredit. Di samping fitur back office, SAP juga mendukung penjualan internet, penjualan masuk melalui perangkat mobile seperti handheld, dan fungsi call center dasar. Pemrosesan order penjualan atau untuk kas menggambarkan proses lengkap, dimulai dengan kegiatan pra penjualan, pindah ke membuat sales order, melanjutkan dengan pemenuhan pesanan penjualan, dan berakhir dengan faktur pesanan penjualan, dan proses paralel penciptaan posting di akuntansi keuangan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dasar order penjualan. Siklus pengolahan untuk layanan atau bahan terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah kegiatan pra penjualan. Kegiatan pra penjualan dapat berupa pertanyaan atau kutipan yang dimasukkan ke dalam sistem. Ini kemudian dapat digunakan sebagai acuan selama pembuatan order penjualan. Yang kedua adalah pembuatan order penjualan dan cek ketersediaan barang. Urutan penjualan dapat mengadopsi informasi dari dokumen-dokumen pra penjualan, seperti kutipan atau penyelidikan, perjanjian penjadwalan penjualan atau kontrak penjualan, perjanjian penjualan jangka panjang, juga dapat dibuat dengan mengacu pada order penjualan yang mendukung oleh langkah-langkah proses penjualan. Selama pembuatan pesanan penjualan, ketersediaan material dapat diperiksa untuk mengkonfirmasi tanggal delivery yang diminta oleh pelanggan. Yang ketiga adalah pengiriman dan masalah barang. Pengiriman yang keluar adalah dasar untuk proses saat barang dipindahkan secara fisik serta untuk posting masalah barang. Hasil dapat dipenuhi melalui penggunaan sistem manajemen, gudang, dan transportasi yang direncanakan dan dilaksanakan. Yang keempat adalah penagihan. Sebagai langkah akhir dalam proses penjualan, faktur dikeluarkan dan harus ada dalam proses akuntansi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah urutan penjualan. Selama pembuatan order penjualan, sistem dapat menjalankan fungsi dasar. Di antaranya yang pertama adalah melihat transaksi penjualan, kemudian mengecek ketersediaan barang. Yang ketiga adalah mentransfer ke persyaratan untuk perencanaan kebutuhan material. Yang keempat adalah penjadwalan pengiriman. Selanjutnya adalah perhitungan harga dan pajak. Poin selanjutnya adalah mengecek ketersediaan batas kredit. Dan yang terakhir adalah membuat dokumen dicetak atau dikirimkan secara elektronik. Hal ini tergantung pada bagaimana sistem dikonfigurasi. Fungsi dasar dapat sepenuhnya otomatis atau mungkin memerlukan beberapa proses manual. Data yang dihasilkan dari fungsi-fungsi dasar disimpan dalam dokumen penjualan. Data yang dihasilkan dapat ditampilkan oleh pengguna dan dalam beberapa kasus selama proses berikutnya diubah secara manual oleh penggunanya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dini Nur Mulyanto dengan NIM 2017-210-744. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengiriman. Dalam proses pengiriman, semua keputusan prosedur pengiriman dapat dilakukan pada awal proses dengan 1. Mempertimbangkan perjanjian bisnis umum dengan pelanggan. 2. Mencatat barang yang diinginkan oleh pelanggan. 3. Mendefinisikan kondisi pengiriman dalam urutan penjualan. Hasilnya adalah proses pengiriman yang efisien dan sebagian besar otomatis di mana perubahan manual diperlukan hanya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah fungsi pengiriman. Modul pengiriman mendukung fungsi berikut yang termasuk namun tidak terbatas pada 1. Pemantauan batas waktu untuk dokumen referensi karena untuk pengiriman. 2. Menciptakan dan pengolahan pengiriman keluar. 3. Kemasan pengiriman. 4.
dukungan informasi untuk perencanaan transportasi. 5. Mendukung persyaratan perdagangan luar negeri. 6. Mencatat dan mengirimkan dokumen pengiriman. 7. Pengolahan masalah barang. 8. Pengiriman sedang dalam proses. 9. Kegiatan yang masih harus dilakukan. Dan terakhir adalah mengidentifikasi kemungkinan kemacetan. Dokumen yang paling umum digunakan untuk mendukung proses pengiriman, yang mana adalah pengiriman dokumen keluar. Dalam perannya sebagai objek sentral dari proses masalah barang, pengiriman keluar mendukung semua kegiatan pelayaran, termasuk memilih, pengepakan, transportasi, dan masalah barang. Selama proses pengiriman keluar, pengiriman informasi perencanaan dicatat, status kegiatan pengiriman dipantau, dan data akumulasi selama proses pengiriman didokumentasikan. Saat pengiriman keluar dibuat, kegiatan pengiriman seperti memilih atau penjadwalan pengiriman yang dimulai dan didata dihasilkan selama proses pengiriman disertakan dalam pengiriman tersebut. Selanjutnya adalah berbagai fungsi. Pengiriman yang keluar dapat dibuat sebagai berikut, yaitu 1. Dengan mengacu pada order penjualan. 2. Dengan mengacu pada tatanan bawaan saham. 3. Dengan mengacu pada urutan subkontrak. 4. Dengan mengacu pada proyek. Dan 5. Tanpa referensi. Tergantung pada kebutuhan, Anda dapat membuat pengiriman keluar secara otomatis atau manual menggunakan worklist. Anda dapat membuat perjanjian dengan pelanggan untuk pengiriman lengkap dan parsial dan untuk pesanan kombinasi. Pengiriman keluar dapat dikombinasikan untuk satu kelompok pengiriman. Berbagai gudang dan laporan ikhtisar penjualan memungkinkan untuk memonitor pengiriman keluar dan kegiatan penjualan yang luar biasa. Selanjutnya adalah pemilihan pengiriman. Pemilihan pengiriman adalah hasil dari proses dalam mengambil barang dari lokasi penyimpanan dan pengadaan barang di daerah di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya adalah pemilihan fungsi. Pengaturan sistem akan memungkinkan dengan dilakukan secara 1. Otomatis atau selama pembuatan pengiriman keluar. 2. Rutin atau pada waktu tertentu. 3. Secara manual atau melalui permintaan karyawan. Status hasil dicatat dalam setiap pengiriman barang untuk tujuan penjadwalan dan pemantauan. Status ini menunjukkan di mana item tersebut dalam proses pemilihan. Dalam pengaturan standar sistem merupakan prasyarat untuk masalah baik yang akan diposting sebelum item tersebut dianggap relevan untuk diambil. Oleh karena itu, kuantitas pengiriman harus sama dengan kuantitas pemilihan dalam pengiriman keluar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Septen Pratama dengan NIM 2017-210721. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang persoalan fungsi postingan barang. Pengiriman keluar membentuk dasar dari masalah memposting barang. Data yang diperlukan untuk masalah posting barang disalin dari pengiriman keluar ke dalam dokumen masalah barang yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dilakukan dalam pengiriman keluar. Setelah masalah barang yang diposting untuk pengiriman keluar, ruang lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Ini mencegah setiap perbedaan antara dokumen masalah barang dan pengiriman keluar. Dengan cara ini, Anda dapat yakin bahwa dokumen masalah barang merupakan refleksi akurat dari pengiriman keluar. Ketika Anda mengirim barang masalah untuk pengiriman keluar, fungsi-fungsinya berikut dilakukan. Yang pertama, ada gudang stok barang dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang kedua, ada perubahan nilai yang posting ke akun raja dalam akuntansi persediaan. Yang ketiga, ada persyaratan yang dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang keempat, ada status nomor seri perbarui. Yang selanjutnya ada masalah barang postingan dengan otomatis dicatat dalam aliran dokumen. Dan selanjutnya adalah penentuan saham dijalankan untuk saham konsinyasi si vendor. Dan yang terakhir adalah sebuah worklist untuk pembuktian pengiriman dihasilkan. Anda dapat memposting masalah barang dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah otomatis, yaitu selama pembuatan pengiriman outbound. Yang kedua adalah rutin pada waktu tertentu. Dan yang selanjutnya adalah manual atau melalui permintaan karyawan. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang penagihan.
Penagihan merupakan tahap pemrosesan akhir untuk transaksi bisnis dalam penjualan pemrosesan order. Informasi tentang tagihan yang tersedia pada setiap tahapan pemrosesan order dan pengolahan pengiriman. Fungsi penagihan meliputi yang pertama ada pembuatan faktur berdasarkan pengiriman atau jasa, yang kedua adalah masalah kredit, debit memo, dan pro forma invoice, yang ketiga adalah membatalkan transaksi penagihan, yang keempat ada fungsi harga komprehensif, yang kelima ada masalah potongan harga, dan yang terakhir adalah mentransfer data penagih dengan akuntansi keuangan. Seperti semua bagian dari pemrosesan order penjualan MySAP ERP, penagihan terintegrasi ke dalam struktur organisasi. Dengan demikian, Anda dapat menetapkan transaksi penagihan organisasi spesifik penjualan, saluran distribusi, dan divisi. Karena penagihan memiliki hubungan dengan akuntansi keuangan, struktur organisasi departemen akuntansi penting. Selama proses penagihan, mungkin bagi Anda untuk menciptakan, merubah, dan menghapus dokumen penagihan. Anda dapat menghapus, mengubah, dan merubah dokumen penagihan dengan mengacu pada dokumen order penjualan, dengan mengacu pada dokumen pengiriman, dengan mengacu pada transaksi digital, dengan memiliki sistem otomatis proses daftar karena penagihan sebagai tugas latar belakang, secara manual pengolahan dari sebuah worklist, dan dengan membuat dokumen penagihan secara eksplisit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penagihan dan sistem keuangan. Sistem secara otomatis menulis jumlah ke rekening yang sesuai dengan cara penentuan rekening. Biaya dan pendapatan dapat diposting ke rekening berikut. Yang pertama adalah pelanggan piutang, yang kedua adalah buku besar atau misalnya ke rekening giro kas. Yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada pemotongan penjualan, yang kelima ada akrual atau untuk perjanjian rebate, yang keenam ada akun akrual, dan yang terakhir ada rekening giro akrual. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran dokumen. Dokumen penjualan yang Anda buat adalah dokumen individu, tetapi mereka juga dapat membentuk bagian dari rantai dokumen terkait. Misalnya, Anda dapat merekam penyelidikan telepon pelanggan dalam sistem, mengutip permintaan pelanggan yang kemudian Anda buat dengan mengacu pada penyelidikan. Dan yang selanjutnya adalah penetapan tempat pesanan atas dasar kutipan, dan Anda membuat order penjualan dengan mengacu pada kutipan. Anda sebagai perantara barang dan tagihan pelanggan, semua ini dicatat di dokumen terpisah referensi satu sama lain dengan melalui aliran dokumen. Setelah pengiriman barang, pelanggan mengklaim kredit untuk beberapa barang yang rusak, dan Anda dapat membuat pengiriman bebas biaya dengan mengacu pada pesanan penjualan. Seluruh rangkaian dokumen, penyelidikan, kutipan, pesanan penjualan, pengiriman, faktur, dan pengiriman berikutnya gratis. Menciptakan aliran dokumen atau sejarah aliran data dari satu dokumen ke lain untuk mengurangi aktivitas manual dan membuat penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.